objektif kali ini. Oke. Yap, 5 pemain dari Bigetron by Vitality sudah mulai berkumpul menuju ke arah dari turtle-nya. Tapi lihat bagaimana kali ini retribution dari Nile berhasil untuk bisa mendapatkan satu turtle-nya dan point kill juga karena Albertnya hilang. Sordizo sendirian di paling depan tapi punya damage yang cukup besar dan akankah membawa satu pertukaran? Sepertinya tidak karena Eman yang join. Ternyata juga bisa mendapatkan satu point kill tambahan untuk Bigetron. Early game yang begitu baik. Ya, keunggulan kuantitas sih memang yang dimaksimalkan oleh pemain dari Bigetron by Vitality. Tapi hasil yang mereka dapatkan ini sangat mengenyangkan. 2 poin eliminasi dan juga 1 objektif turtle. Pertukaran dengan beberapa bandingan gold di bagian bottom lane sepertinya nggak terlalu jadi masalah. Kecuali memang nanti dari Erlannya bisa dapetin poin eliminasi. Mungkin itulah titik balik dari Bigetron by Vitality. Jadi mereka pun harus menjaga supaya Erlan nggak bisa terlalu kaya. Tapi bahkan secara leveling ini masih bisa diseimbangkan dengan cukup baik oleh hadirnya Eman dan audience prediction 75% bergeser semua ke EVOS dengan satu game awal yang tadi cukup memukau ya Om Awa. Yap, setuju sih. Dan memang yang diincar dari Bigetron sendiri adalah team fight tadi untuk di objektifnya. Jadi mereka sangat fokus untuk bisa mendapatkan turtle tersebut dan mereka berhasil mendapatkannya meskipun ya sedikit lah ya. Ada kompensasi memang di mana Erlan bisa terlepas untuk bisa plating half dari shield bottom turretnya. Tapi so far so good untuk Bigetron. Tidak terlalu banyak tertinggal juga dan sayangnya tadi dari EVOS yang mereka belum punya damage yang memadai. Kita melihat ada 3 hero atau 3 pemain dari Bigetron yang sudah low HP. Tapi belum bisa dipunish juga sama sekali dari EVOS. Dan kali ini untuk di Turtle yang kedua ini akan menjadi sebuah perebutan yang bakal seru ya. Karena Eman sudah mulai langsung join tim fight terus-terusan ternyata Nevin. Iya, tidak akan membiarkan space sama sekali. Area bottom lane ini dibiarkan mandiri juga. Dan kalau kita ngelihat dengan power rotasi kayak gini sih, ini akan sangat enak ya buat Bigetron by Vitality. Karena follow up damage ini udah ada di tangan dari Nile dengan Hunter Strike-nya. Dan juga dari tangan Moreno. Sementara EVOS, mereka masih harus nunggu supaya ada output damage dari Erlan. Secara keseluruhan ya, output damage mereka hanya mengandalkan Roundel dan juga seorang Erlan. Makanya kontes di area turtle kali ini, apakah ini masih mau dilakukan oleh para pemain dari EVOS yang perlahan tapi pasti sudah mulai mendekat dan akan dihentikan gerakannya oleh Bigetron? Karena turtle-nya juga masih bisa dikuasai ya. Ternyata nggak banyak yang bisa dilakukan sama EVOS untuk saat ini. Tapi dengan Bill Moreno cukup ada di posisi yang terekspos. Tapi sayangnya kali ini Roundel belum bisa mengenai target yang diinginkan dengan adanya satu buah Breath of the Ocean juga yang sudah mulai dibuka. Team fight yang coba untuk dilakukan sepertinya tidak akan berlanjut lebih lagi setelah EVOS mereka mengalami kesulitan nih. Objektif yang harusnya secara head to head Albert dengan Fredrin yang bisa menguasai di atas dari mungkin Assassin slash Marksman ini nggak terlihat sama sekali Om. Ya mungkin masih belum ya karena secara levelnya juga Fredrinnya masih sama dengan Assassin dari lawan. Jadi masih oke sebenarnya karena biasanya kita tahu Assassin versus Jungle ada 1 atau 2 level difference yang bisa dilakukan juga. Dan kalian untuk jalur rotasi dari Bigetron ini sudah mulai agak mengusik Erlan karena Erlan juga tertahan. Yap, tapi ini jujur aja aku ngerasa dari EVOS mereka cukup kekurangan damage sih. Hanya ngandelin Erlan dan itu juga bener-bener by momentum. Dia lagi struggle banget semenjak dari lini lainnya juga udah mulai ke pressure. Tapi ya dari Bigetron by Vitality mereka harus memaintain lagi nih. Early game terlihat cukup oke. Tapi apakah akan ada pemanfaatan lagi nih yang bisa dilakukan sama EVOS nantinya seperti game pertama tadi Nevin? Ya, rotasinya sepertinya emang harus sedikit dibantu ya, supaya output damage-nya bisa datang di waktu game yang lebih cepat. Apalagi pertemuan antara Erlan dan juga Eman ini lumayan keras di bagian bawah. Dan sebentar lagi akan ada beberapa follow up yang juga ikut hadir di bagian bottom lane. Dikejar, crossbow of tanknya terbuka, ternyata weakness point yang diincar betul-betul on point. Dan bahkan dengan satu buah outer bottom turret berhasil dihancurkan Roundel. Mengganggu 2 pemain dari Bigetron walaupun masih belum bisa dapetin point kill. Roundel selamat dengan HP yang sudah mulai sedikit juga. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana dari Bigetron yang harus kembali memaintain keunggulan mereka karena satu persatu. Turret demi turret dilucut tapi look! Hello! Kalian bisa nonton nih di channel officialnya streamer FLIP. Look! Yang kemarin kayaknya lagi bingung dengan jersey Bigetronnya, tapi Team Fight sudah mulai terlihat kembali. Bagaimana Shogun menahan damage dengan cukup besar dan Lyle mendapatkan key. Tersisa sendirian di paling depan. Dan sepertinya Sordizo tidak bisa berkutik lagi. 2 pemain dari EVOS berhasil untuk dieksekusi di tangan Bigetron.
Itu dia, lagi-lagi team fight power yang begitu besar memang ada di tangan Bigetron by Vitality. Tapi yang perlu disadari, Erlan yang udah pegang 1 poin eliminasi, sekarang akan jauh lebih bebas. Sekarang secara movement speed ataupun attack speed juga sudah sangat terasa perbedaan yang lumayan signifikan. Dan nanti ketika para pemain dari EVOS sudah mulai bisa melakukan team fight yang cukup besar mungkin di Lord yang pertama, ini akan jadi bahaya yang harus mulai diantisipasi oleh pemain dari Bigetron. Dan salah satu cara antisipasinya adalah mereka udah dapetin outer threat di area top lane, Om. Ya, mungkin satu-satunya yang harus diwaspadai dengan EVOS ya, mereka jangan sampai terkena pick off juga. Karena power dari Shogun bersama dengan Eman ya, mereka bakal coba buat main pick off. Dan siapapun yang kena ya harus bisa menghindar. Tapi poin plus untuk EVOS adalah late game insurance mereka. Ini pasti ada marksman. Dan kita lihat sekarang dipergunakan dengan one-one. Sedangkan power dari Bigetron sendiri mereka menggantikan Ruby ya biasanya. Tapi kali ini menggunakan Cho juga. Jadi masih make sense juga karena melihat di sana bisa diproyeksikan untuk menjadi marksman nanti kita menginjak late game. Jadi gak terlalu harus fokus ya untuk bisa nge-backupin di bagian dari gold lane. Tapi apakah memang bisa cukup powerful berhadapan dengan one-one itu yang harus kita nantikan, karena ya kita melihat bagaimana jumping power dari si Erlan sendiri ini sudah mulai cepat ya. Berarti dari Swift Trinity yang mungkin ini bisa jauh lebih cepat diselesaikan juga. Karena tadi dia dapetin di bagian bawah, bahkan untuk kalau bagian bottom juga sudah diambil dengan EVOS. Iya, udah mulai kerasa sih bagaimana impact dari Erlan mungkin akan segera terlihat. Tapi di satu sisi, Farsha dari Moreno juga nggak kesentuh sejauh ini. Menjadi tanda bahaya kalau misalnya belum ada jawaban atas Farsha di team fight selanjutnya. Apalagi dengan Lord yang sudah mulai hadir juga. Dan dengan Lord ini, kita akan ngelihat kembalinya Albert bersama Nile. Tapi dalam kondisi 2 level diunggulkan oleh seorang Nile yang tadi sempat kita singgung juga di awal. Karena ya power dari penggunaan jungle tank yang tidak sekuat dengan Yisun Shen di area jungle. Masih ditarik ulur terlebih dahulu. Masih harus ada pencarian informasi supaya jangan ada The Way of Dragon dadakan yang bisa dikeluarkan oleh Emma. Trigger Ice Strike, Moreno dari belakang dan efek depan dan bahkan Crumble Tank yang mengudara pinnya menghilang. Erlan mendapatkan momentum tapi Eman yang terjebak. Double kill diamankan oleh Erlan tapi Shogun masih sempat mengeluarkan Panusan tapi India ini pun harus tumbang dan Nile-nya ditarget dengan begitu baik oleh Roundel dan Bigetron. Mereka kehilangan 4 pemain mereka dan titik balik. EVOS kembali mereka dapatkan. Dalam satu buah team fight saja, tapi 1.200 gold difference sudah mulai terasa. Saat Lord juga langsung menjadi milik mereka, jadi dia akan terus berguling dan bertambah lagi keunggulan yang mereka dapatkan. Tapi untuk Bigetron by Vitality, ini apa yang terjadi Om di team fight tadi? Ya, mereka cukup bingung juga dan jangan lupakan itu dia tadi. Power dari one-one sendiri ketika ada weakness point yang pecah damage yang diberikan pastinya maksimal ya. Kita belum melihat ada Winter Crown mungkin yang dibuild dengan pemain-pemain dari Bigetron juga, dan game pack by GoPay kita menjadi debut Chow Gold Lane di MPL ID Season 16. Terakhir muncul di MPL ID Season 10 dipakai oleh Kabuki ya saat Aura kalah game dari EVOS. Wah, kalah game dari EVOS. Ya tapi so far dengan Lord yang didapatkan 3 lane push akan diupayakan oleh EVOS sekarang. Iya, dan harusnya juga ini Inner Turret akan menjadi target berikutnya terlebih dahulu. Lordnya masih berdiri dengan cukup kokoh walaupun ini masih belum menjadi Lord yang ter-enhance. Tapi 3 base turret yang sudah terekspos dan bahkan Holy Defense top lane sudah mulai tertrigger satu persatu dan kembali lagi Bigetron. Mereka mengandalkan Nile dan Moreno dan masalahnya 2 pemain ini betul-betul ditarget oleh pemain-pemain dari EVOS terutama Roundel yang tadi bisa ngedapetin nyawa dari Nile, Nevin. Ya, dan sekarang dengan Blade Armor yang juga udah hadir di tangan dari Finn, mungkin bisa menjadi sedikit jawaban untuk menghindari banyaknya physical damage karena memang Itemization 1-1 yang sangat ditujukan untuk melakukan penetrasi. Dan dengan Wind of Nature yang juga sudah di tangan dengan 3.500 gold unggul secara individual. Nih, Erlan gimana cara menghentikannya, Om? Yep, so far kita belum melihat ya Winter Crown pasti ini satu-satunya jalan untuk menghentikan Erlan, Winter Crown. Coba bait buat weakness-nya. Dan ya Crosswolf Tank, Winter, mungkin mereka bisa kembalikan jalannya permainan dari sana ya. Tapi kalau tidak pun kita melihat Zorizo ini unggul juga dengan 2000 gold. Jadi 2 sisi kiri dan kanan ya dari EVOS ini sudah berhasil untuk ditangin dari top base mereka masing-masing. Dan membuat akhirnya Bigetron by Vitality ini harus tertahan di area base mereka. Mau keluar pun pasti ditahan dengan Albert dan akan lebih mudah untuk Erlan bisa memecahkan weakness point pemain-pemain dari Bigetron nantinya. Iya, dan dengan banyaknya momentum maker ya dari Bigetron by Vitality, mereka punya Final Flash, ada Glorious Pathway juga yang bisa dibawakan, tapi secara output damage
bisa dibilang nggak terlalu continuous dengan hadirnya Farsha. Karena sisi gold lane-nya digantikan dengan fighter, aku ngerasa ini kekurangan damage yang akhirnya udah mulai terasa. Karena bagian depannya Albert dengan Fredrin ini nggak bisa sekali burst aja di tangan Farsha, atau nggak bisa juga selalu mengandalkan Nile yang juga masih harus mengurus beberapa monster jungle. Tapi dari Bigetron, mereka harus cari cara memisahkan para pemain dari EVOS. Satu pemain setidaknya untuk bisa diambil terlebih dahulu, dan kita juga masih menunggu sebenarnya apa gameplay yang bisa dibawakan lebih lagi dari EVOS, terutama dengan hadirnya Kadita di dalam game kali ini. Pick off akan jadi sangat mengerikan dalam kondisi Lord-nya akan terbuka nih, Ul. Yap. Tapi karena memang juga Nile dengan jarak yang gak begitu jauh ya, jadi bakal bisa dipegang banget sama Ki, Albert, dan Chorizo. Tapi kali ini inisiasi terjadi di Warden Dragon Erlan. Masih punya Wind of Nature dan juga Nelson Flower, dan bahkan dikejar lagi dan lagi. Erlannya selamat. Round mendapatkan nyawa dari Shogun, dan teamfight gak berhenti karena bakal coba dikejar. Nile masih punya Francis untuk mundur ke arah belakang, tapi sepertinya tidak akan dikasih pulang. Nile masih bisa mundur perlahan. Dan kali ini Bigetron kehilangan Shogun. Ini menjadi kesempatan untuk EVOS bisa mengamankan objektif berikutnya dengan adanya Lord yang sekarang sudah muncul. Tapi sepertinya Bigetron tidak kenal mundur. Mereka masih ada di area yang cukup luar. Dan akankah ada kontes paksa nantinya, Nevin? Wah, ini agak berat sih untuk melawan kontes paksa tanpa kehadiran dari Shogun. Apalagi udah di-start juga ke area Lord-nya, dan sepertinya dia akan menjadi Lord yang sangat amat bebas bagi para pemain EVOS. Ya, kita pertanyakan untuk kelanjutannya akan jadi seperti apa. Albert dengan Twilight Armor di tangan semakin sulit lagi untuk di bagian depan. Karena tadi dari tingkat yang kita lihat, semuanya terdistract untuk dapetin Albert. Hanya Shogun aja yang akhirnya bisa masuk sampai ke arah Erlan, dan itu pun gagal Om untuk menumbangkan seorang Wanwan. Wah, dan luar biasa sih dari Erlan juga sendiri ya, responnya dia begitu melihat ada Glorious Pathway yang dibuka, atau mungkin semuanya langsung menuju ke belakang kejar dia langsung mundur. Wind of Nature juga aktif, Needles in the Flower di sana, dan pada akhirnya dia survive. Itu yang paling penting. Kalau sampai tadi Erlan tumbang, kita mungkin tidak akan melihat skenario yang sedang dijalankan EVOS kali ini, Nevin. Ya, apalagi sekarang udah mulai berjalan, masuk lebih dalam lagi. Beberapa setup akan segera dibuka. Menunggu momentum dengan satu buah conceal play para pemain EVOS yang akan mencoba untuk ngedapetin base turret terlebih dahulu. Tapi untuk Bigetron, mereka juga tidak akan membuka sebuah teamfight. Mereka akan fokus untuk menjaga saja dua base turret yang tersisa. Yap, kali ini Roundel langsung bisa mendapatkan nyawa dari Shogun dengan adanya follow up dari Erlan. Walaupun in the end Erlannya harus ter-shutdown, harus mundur lagi dari EVOS. Upaya mereka untuk bisa menghancurkan base turret memang sudah berhasil, tapi hilangnya Erlan tidak akan ada damage tambahan lagi dari EVOS dan membuat mereka harus mundur terlebih dahulu. Bigetron by Vitality, mereka masih bisa bertahan walaupun tersisa satu bridge turret di arah bottom lane yang sedikit lagi pun akan bisa dihancurkan. Iya, masih ada kesempatan ya untuk kembalikan keadaan karena sekarang pressure-nya sedikit terlepas dan Glorious Pathway masih bisa dibuka. Glorious Pathway dibuka dengan Revision Attack dari belakang. Roundel masih ada satu lagi, dan bahkan Emongan fully gun to Warden Dragon mengincar menuju ke arah Albert. Dengan follow-up damage yang ternyata juga sudah mulai cukup. Flicker mundur ke arah belakang dari Chorizo. Jet Kuno yang akhirnya membuat lagi delay waktu kepulangan pemain-pemain dari EVOS. Dan Bigetron by Vitality mereka membalaskan dengan adanya nyawa dari Albert. Dan juga satu buah outer middle turret yang akan ditabrak lagi menuju ke arah innernya harusnya. Apakah ini akan menjadi titik balik dari game kedua kita di hari ini? Karena melihat pergerakan dari para pemain Bigetron by Vitality, sekarang mereka akhirnya udah bisa melakukan perlawanan yang seimbang. Perbedaan gold yang tadi cukup jauh sekarang udah mulai ditipisin lagi, dan Moreno dengan Divine Glaive akan memperkuat lagi bagaimana damage bisa menembus sisi frontline dari para pemain EVOS. Dan Erlan yang terculik, ini kayaknya jadi pengaruh yang sangat besar ya Om. Sangat ya, kayak bahkan sampai late game pun ini Erlan tidak boleh membuat kesalahan sama sekali. Dan tadi fatalnya adalah dia masuk juga sendiri dan dia yang terpanis sendiri juga, dan membuat akhirnya keunggulan EVOS yang tadi cukup besar kita lihat ini sudah mulai disamakan oleh Bigetron by Vitality. Meskipun memang ya ini ada dua best star yang sudah hilang, tapi power defense ini masih ada, dan power pick off yang harus diwaspadai. Siapa yang akan open push untuk EVOS ini akan menentukan nasib EVOS nanti ketika ada next team fight yang terjadi, terutama untuk di area Lord. Karena Lord ini bisa menjadi faktor penentu apakah Bigetron by Vitality akan back on the track nantinya.
Iya iya, apalagi memang dengan lane jauh yang harusnya bisa dipegang sama EVOS karena mereka punya super minion, ini nggak menutup kemungkinan buat Bigetron by Vitality tetap bisa all in di sekitar area Lord-nya. Mereka cenderung punya area yang jauh lebih besar dengan Blurred Pathway dan juga Feather Ice Strike. Sementara dari EVOS, mereka akan mengandalkan Water of Guardian saja kalau kita ngomongin area dan inisiasi dari hadirnya Kadita tapi dipukul mundur sepertinya. Zoning out dari Bigetron seakan-akan berhasil mengusir para pemain dari EVOS Saul. Di take over, dan ayo tidak mereset dari Lord-nya dan akhirnya menjadi milik dari Bigetron untuk saat ini. Moreno menzoning out pemain-pemain dari EVOS dan Lord-nya seketika pun langsung hadir untuk bisa menjadi daya dobrak tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron karena tadi udah kelihatan dari satu buah Mountain Shocker, positioning yang reveal dari pemain-pemain EVOS ngebuat takeover ini benar-benar sukses bisa dibawakan oleh Nile. Ya, sedikit terlambat juga ya untuk Water of Guardian yang ingin dibukakan. Bigetron by Fatality sekarang mereka udah keluar lagi dari jebakan yang sempat dibuka oleh para pemain EVOS dan Lord-nya benar-benar ditahan ya Om. Yap, benar-benar ditahan ya sehingga banyak super minion yang bisa keluar juga. Dari goldnya sudah mulai memang bisa dikejar ya. Karena ini sudah masuk ke late game. Difference-nya semuanya dipegang oleh The Nile. 5.000 difference, tapi kita tahu ini adalah Alpha juga dengan hero tank yang otomatis ini hanya akan bermain dengan item-item defense. Tertinggal tidak ada masalah selama banyak efek dari source skill dari Fredrin yang memang bisa kena pemain dari Bigetron juga. The gold difference swing. Masuk ke late game, belum evolve Lord, jadi masih bisa ditahan seharusnya dari evolve juga. Cara power yang mereka punya, dan kalau mereka mau ngajak untuk teamfight, mereka bisa bermain-main di area depan base mereka sekarang, Devin. Ya, bergeser dengan mode defensif yang sekarang harus dimainkan oleh para pemain EVOS. Ini pastinya nggak akan mudah karena power clearingnya mungkin nggak se-powerful itu juga. Tapi kita akan tetap melihat dengan Blurred Pathway yang akan langsung dimainkan di Bigetron. Apakah ini waktunya untuk mereka mendobrak masuk? Dan Entry Fire Rogue Wave Shogun bukan target yang optimal untuk bisa langsung di instant burst oleh Roundel, tapi seenggaknya ini juga adalah satu pukulan mundur untuk Bigetron by Vitality agar tidak kembali maju ke dalam area defensif dari EVOS untuk saat ini. Dan Eman menjalankan tugasnya untuk bisa memaksimalkan split push power dan mencicil inner turret di arah top lane. Tapi kali ini Bigetron by Vitality, mereka tidak kenal mundur. Mereka masih punya super wave minion berikutnya. Dan satu persatu akan diusaha mundur dan final saja Kwan dan juga Ranus dari Gus. Shogun mendapatkan momentum dari itu Erlan yang tumbang. Nile mendapatkan nyawa dari Arbor. Sorridon masih punya immortal tapi sepertinya harus mundur terlebih dahulu dan menyisakan 3 pemain saja yang dimiliki oleh EVOS. Satu katapult terakhir akan dimaksimalkan tapi sepertinya EVOS masih mampu untuk bisa mengusir katapult terakhir tersebut. Ya, tanpa kehadiran Erlan dan juga Albert ini akan jadi hal yang cukup sulit. Tapi akan dipaksa Ki ke bagian depan. Coba untuk menutup apa yang dilakukan oleh seorang Moreno. Dan Shogun sepertinya tidak akan bisa selamat lagi ya, Us. Eman kembali dengan satu buah Diamond Dragon tapi masih ada Winter Crown. Intinya ada di paling depan. Sorriso memang tumbang. Misalkan 2 pemain saja Killing Field dibalaskan tapi Bigetron by Fatality menyamakan kedudukan. Itu dia game kedua yang akhirnya memaksa